dibandingkan dengan WhatsApp, Bapak Ibu. Nah, ini WhatsApp cuma punya 4 kelebihan, sedangkan Telegram ada 5, dan itu ini ada 4 poin, bukan kelebihan, maaf. Jadi WhatsApp kalau dibandingkan, kalau Telegram bisa interaktif, WhatsApp cuma auto reply. Jadi kita set fix, jadi kayak mesin penjawab. Kalau misalnya kita tidak hadir, maaf, sedang tidak hadir, kontak lagi pukul sekian. Atau mohon maaf, saya tidak bisa menjawab, saya akan hubungi secepat yang saya bisa. Nah, kalau Telegram, kita bisa program interaktif. Dengan program kata-kata tertentu, nanti keluar, oh ya sebentar, saya masih meeting, oh ya sebentar apa. Itu bisa interaktif dulu, sampai pada titik bahwa, oh kita akhirnya bisa tahu informasinya, oh orang ini butuh apa. Misalnya ada orang order, oh saya mau order makanan nih, oh saya mau daftar les. Nah, kita bisa tahu, walaupun kita sebenarnya nggak online di situ ya Pak, tapi botnya yang mengambil alih. Nah, tapi itu butuh teman-teman yang paham coding kalau sudah interaktif. Tapi kalau sekedar katalog, sekedar redirect, referral, nah itu kita bisa program sendiri dan nggak perlu pakai dari pihak luar. Keamanan kita terjamin di situ. Dan saya akan ulangi lagi, apa yang ada di WhatsApp itu pasti ada di Telegram. Tapi apa yang ada di Telegram belum tentu ada di WhatsApp. Mungkin saya tambahin tadi Pak. Loh Pak Sandi, WhatsApp itu kan bisa diakses dari desktop web ya, WhatsApp web. Bapak Ibu, Telegram juga bisa. Ada aplikasinya. Ya, bahkan itu bisa di-download ya aplikasinya di dalam desktop kita. Betul ya Pak Greg ya? Betul. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa kerja dari laptop atau dari handphone. Dua-dua bisa. WhatsApp kan ada websitenya, WhatsApp web ya. Telegram juga ada Bapak Ibu. Dan kalau WhatsApp web kan mesti scan dulu. Kalau ini enggak usah, tinggal masukkan nomor HP, selesai, sudah langsung terautentikasi, enggak usah masuk OTP. Iya. Enggak, OTP pun enggak loh Pak, sudah langsung. Biasanya kan masukkan kode sekian, itu enggak pakai. Udah langsung masuk gitu aja. Itu kelebihan Telegram, amat sangat mudah transisi. Seamless. Yes, seamless, betul Pak Sandi. Rasanya enggak ada bedanya. Kayak pokoknya kita dapat. Betul. Jadi itu kelebihan WhatsApp. Telegram. Nah, ini. Nah, kita lihat. Kenapa sih kok WhatsApp itu akan mati? Dos. Ini hati-hati Pak Greg. Kita direkam nih. Oh yes. Ya. Cepat atau lambat? Nah, cepat atau lambat. Tinggal tunggu waktunya. Betul. Cepat atau lambat. Ada yang namanya product life cycle. Mana ini menggambarkan bagaimana progres sebuah brand produk itu seperti apa, terus dia di level seperti apa, dan kemungkinan yang terjadi. Ada 4 tahap, yaitu ada perkenalan ketika produk atau brand itu diluncurkan, orang baru mulai tahu, oh ada toh yang namanya WhatsApp, oh ada yang namanya Android, oh ada yang namanya Telegram. Itu introduction. Ketika growth, itu muncul pengguna-pengguna, nah, muncul komunitas-komunitas, user base-nya sudah mulai muncul, omset sudah mulai naik. Dan sedangkan ketika mature, nah itu panen kita di situ. Karena pengguna sudah banyak, kalau dalam kasus ini aplikasi ya, Telegram, pengguna sudah banyak. Terus juga kita nggak perlu mengembangkan terlalu banyak, karena kita sudah punya paten. Oh, brandnya sudah, tokonya sudah, punya ciri tertentu lah istilahnya. Jadi kita bisa panen di sini, dan kalau kita nggak bertahan, nah itu kita bisa decline, yaitu yang sisi paling kiri. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kembali flashback lah ya, beberapa tahun lalu pasti Bapak Ibu semua pasti pernah punya BlackBerry. Saya yakin Bapak Ibu ya, pasti punya BlackBerry. Kok bisa BlackBerry mendadak hilang perlahan, kemudian kita berpindah ke WhatsApp, betul ya Pak ya? Juga Twitter Bapak Ibu ya, Twitter kenapa kok mulai ditinggalkan gitu kan ya? Betul ya Bapak Ibu ya, kenapa kok banyak aplikasi yang dulu kita sering pakai, kenapa kok mulai ditinggalkan? Karena mungkin sudah mulai banyak orang sadar dan mau berpindah untuk mencari hal baru yang benefitnya lebih tinggi. Nah, moga banyak orang sadar seperti hari ini ada 50 sudah masuk, ya selamat datang di webinar Connectpedia, adalah orang-orang sadar sama kita Pak, bahwa inilah masa depan instant messaging yang lebih menjanjikan, karena suatu kali WhatsApp akan mengalami masa decline juga. Kalau, Pak ya, kalau fiturnya tidak ditambahkan Bapak Ibu ya. Kalau fitur WhatsApp seperti dulu kan, sekarang ada WhatsApp status, ya dulu kan nggak ada, oke nambah story, kayak story kan Pak itu ya, oke, betul, mulai ngikut-ngikut ya. Nah,
arti kata kalau fiturnya tidak segera dikembangkan, ya gitu-gitu aja. Orang akan jenuh dan akan berpindah, Bapak Ibu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu kita lihat life cycle ini hukum alamnya di bidang marketing. Ya, suatu produk yang dikenalkan di awal, suatu kali akan meningkat, disebut fase growth, dan suatu kali akan mulai jenuh. Orang-orang sudah mulai, bosen lah, cari hal baru. Dan akan masa decline terjadi. Nah, di mana sih Pak Greg posisi aplikasi-aplikasi itu, Pak? Silakan. Oke, coba kita lihat satu persatu. Nah, ini ada BlackBerry dan juga Twitter sudah decline. Kalau BlackBerry sudah, ya bisa dibilang mati, Pak ya. Sudah hampir nggak ada yang pakai. Kalaupun toh ada, ya jarang sekali. Dan juga Twitter ini sudah mulai turun, sudah mulai jarang. Mungkin bisa tetap eksis karena komunitas-komunitas yang bikin jokes receh atau berita-berita headline politik itu masih banyak yang pakai. Tapi kan siapa juga yang mau 24 jam monitoring politik terus. Nah, itu ada di situ. Jadi mereka sudah mulai diambang keturunan. Kalau mereka tidak berevolusi ya akan hilang seperti BlackBerry. Nah, kalau kita lihat media-media mainstream, nah itu ada di proses mature. Mereka sudah punya basis pelanggan, sudah punya user yang tetap dan popularitasnya tinggi. Makanya mereka mature. Siapapun yang pakai mereka bisa panen di sini. Karena populer dan juga kalau istilahnya secara psikologis ada yang namanya bandwagon. Jadi gitu, orang cenderung ikut-ikutan. Nah, oh dia pakai WhatsApp juga. Nah, kalau mereka terkucil ya. Kalau ini kok kurang update gitu. Yes. Kalau nggak punya itu kayaknya kok nggak seru ya. Nah, itu yang menyebabkan mereka bisa panen karena fanbase-nya sudah banyak sendiri. Jadi dia mature. Ini berikutnya nih, yang saya barusan download 2 minggu lalu, Bapak Ibu. Yes. Coba dibuka, Bapak Ibu. Nah, ini lagi growth gede-gedean. Iya. Yang namanya TikTok, Bapak Ibu. Sekarang menjamur yang namanya TikTok. Mau di Google, mau di Facebook, mau di Instagram, atau di story WA pun, pasti ada yang upload TikTok gitu. Nah. Bapak Ibu, sampai anak saya yang SMP 1 itu sampai tanya ke saya, loh, Papa ngapain download TikTok? Sesuatu sekali nih, bapaknya mau download TikTok ini. Yes. Karena gini Pak Greg, saya lihat ya, loh, sekarang perusahaan-perusahaan alokasi budget iklannya kok dari Instagram mulai berkurang loh Pak. Mereka malah ke TikTok. Oh, ya. Jadi TikTok ini penggunanya kalau dari nol ya, start from zero Bapak Ibu ya. Dalam 1 tahun yang sama Instagram pasti ada duluan daripada TikTok. Tapi dalam kurun 1 tahun yang sama, pertumbuhan jumlah pendownload TikTok itu melebihi pertumbuhan jumlah pendownload Instagram pada 1 tahun pertama mereka. Nah, itu sesuatu banget Pak. Yes. Dan sampai saya review juga beberapa artikel ya dari luar negeri, saya lihat TikTok ini sudah mulai basisnya banyak, sudah menerima iklan Bapak Ibu. Nah, suatu kali Telegram, apakah terima iklan ya? Kita lihat aja janji mulutnya. Yes. Telegram, ya, siapa Pavel Durov itu mulutnya bisa dipercaya nggak Bapak Ibu? Ya, betul. Nah, saya lihat di TikTok bukan segmen saya, karena saya lihat ini videonya lucu-lucu, ini buat anak-anak muda ya Bapak Ibu ya. Ya lumayan lah penghibur stres Bapak Ibu ya. Work from home di rumah, lihat cuci mata TikTok lucu-lucu Bapak Ibu ya. Tapi satu kali, karena dia berbeda Pak. Menurut saya dia punya sesuatu yang value berbeda, yaitu video-video pendek yang bikin hiburan, entertain ya. Nah, bertransformasi kemana TikTok ini? Saya kurang tahu Bapak Ibu ya. Kita fokus ke yang satu yang biru. Yes. Ini dia, yang biru. Mereka diambang transisi. Jadi introduction. Kenapa saya masukkan introduction? Karena sempat di-ban, sempat dilarang oleh Keminfo. Nah, karena masuk lagi maka dia introduction, tapi dia mengalami growth. Nah, tapi growth-nya nggak setajam TikTok. Cuman ada kesamaan di antara mereka berdua. Mereka berdua sama-sama pernah di-ban dan masuk kembali. Nah, karena TikTok dulu di tahun 2000 berapa ya, 17, 16 itu mungkin sempat di-ban karena ya alasan yang agak nggak masuk akal dari Keminfo. Tapi mereka berdua sempat di-ban dan mereka masuk kembali dan TikTok berhasil. Tapi kenapa? Artinya kita bisa melihat bahwa ada prospek yang sama dengan Telegram. Mereka re-entry dan mereka bisa menciptakan sukses. Nah, apakah kita mau menjadi bagian dari sukses itu? Kan pertanyaan di situ. Yes. Nah, dan juga karena kita berada di era kolaborasi di sini dengan adanya open source code. Nah, itu amat sangat membuka kolaborasi. Kenapa? Kita bisa tahu sistemnya kompatibel seperti apa. Saya nyocokkan programmu seperti apa. Nah, itu di situ. Baik, mungkin saya kasih ilustrasi Bapak Ibu sekalian ya. Di Google Play Store kita itu pertumbuhan jumlah apps baru itu banyak Bapak Ibu. Karena sifatnya Android itu open for everyone ya.
Tapi kalau di App Store iPhone Bapak Ibu yang kalau pakai iPhone itu pertumbuhan apps-nya juga itu aja nggak banyak karena memang lebih sulit masuk ke sana. Pertanyaan saya, suatu kali Bapak Ibu tebak aja ya, pemakai Android seperti Samsung, Xiaomi dan seterusnya yang memang OS-nya operating system-nya Android dibanding yang iPhone hanya iOS aja Bapak Ibu. Satu kali yang namanya kolaborasi, sinergi itu yang akan memenangkan persaingan bisnis. Bapak Ibu setuju nggak sama saya? Yang bersinergi, berkolaborasi akan memenangkan persaingan bisnis. Tapi yang sangat tertutup, ya, eksklusivitasnya tinggi, pasti ditinggalkan. Nah makanya WA ini tertutup karena grupnya Facebook. Telegram ini lebih open Bapak Ibu. Ini adalah pilihan buat kita sih, ya. Tinggal menunggu waktu aja. Betul. Next. Dan juga, nah ini secretnya, bahwa Telegram itu nggak mungkin berjuang sendiri di sini. Namanya juga kolaborasi. Artinya apa? Kita mesti mengkolaborasikan aplikasi-aplikasi atau media-media mainstream kita ke channel Telegram. Nah, di situ artinya apa? Kita kasih referral ke Telegram, kita saling referral, ngasih referral, makin banyak channel makin baik. Kan istilahnya kalau mau ngisi air dengan cepat, perbanyak pipanya atau percepat debitnya. Nah, di sini. Sedangkan kalau kita analogi itu memperbanyak debit air, artinya kita main budget. Dan sedangkan sekarang masanya corona, di mana duit itu sulit, budget itu lagi dipotong sana-sini, nggak mungkin memperbanyak debit air atau budget duit yang ngalir. Jadi paling banyak gimana ya? Pipanya kita perbanyak. Nah, pipanya apa salah satunya? Ya Telegram ini. Kita buka pipa baru supaya omset bisa masuk dari situ. Jadi kuncinya Bapak Ibu, karena Telegram ini banyak yang belum pakai, maka kita harus lebih aktif mengenalkan channel Telegram kita di media mainstream yang kita sering pakai. Contoh misal, kalau Bapak Ibu kena broadcast tim kami di WA Group atau WA Broadcast, kunjungi Telegram Connectpedia. Connectpedia Business Tip itu di t.me/Connectpedia. Ibu Bapak klik masuk ke Telegram kami di Connectpedia Business Tips. Nah, itu contoh mengenalkan Telegram kita di grup mainstream yang kita pakai. Betul. Jadi kita harus menggunakan kekuatan mainstream online yang lain sedemikian bisa bermuara mereka ke Telegram yang kita punya. Jadi siarkan di Facebook, siarkan di WA, siarkan di YouTube, siarkan di Instagram. Tujuannya adalah, ayo giring sebanyak mungkin database baru masuk ke Telegram. Karena kita waktunya untuk memupuk Bapak Ibu ya. Kita memang belum panen sekarang ini. Telegram masih belum bisa terlalu diaktifasi. Tapi Pak Greg nanti akan ada cara, tips-tips khusus untuk mengaktifasi supaya tetap bisa jualan di tengah pandemi Corona ini, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai hanya berdiri sendiri. Dan Telegram sangat open Bapak Ibu, menggunakan multi platformnya supaya modularitasnya tinggi Bapak Ibu. Jadi modularitas tinggi artinya API atau bahasa Application Program Interface. Saya bukan orang IT Bapak Ibu ya, tapi belajar dari banyak orang IT yang pintar-pintar. Itu kalau mau dikawinkan antara satu software dengan software lain, itu harus ada API, Application Program Interface. Dan yang Telegram punya API-nya dibagikan cuma-cuma Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak berlisensi tidak perlu bayar, betul Pak Greg. Nah, itu adalah sesuatu yang menurut saya masa depan dari marketing online adalah Telegram. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita gunakan mainstream kita, tujuannya semakin mengenalkan Telegram yang kita punya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari rahasia-rahasia ini kita bisa sarikan bahwa Telegram itu ibaratnya Android versi 2.0. Jadi Android yang baru, sedangkan WhatsApp, media-media mainstream sekarang itu lebih kayak ke iOS. Mereka lebih inklusif. Mereka berusaha menciptakan komunitas sendiri di titik itu. Nah, di sini akhirnya pilihannya jatuh ke Bapak Ibu sendiri. Artinya mau melayani pasar yang besar, tapi mungkin marginnya kecil, atau kita melayani market kecil, tapi marginnya gede. Marginnya gede, marketnya kecil tapi market kecil, margin besar. Nah, itu yang benar. Artinya pilihannya di situ.